Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah Perancang dan Pengembangan Kurikulum di topik 5, Ruang Kolaborasi dan Demonstrasi Kontekstual. Anggota kelompok kami yaitu Gusti M. Ramadan, Linda Sulfiani, M. Rizwan Awaludin, M. Rifki Wahyurahman, dan Muhammad Indra Ramadan. Soal nomor 1, bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam eksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Dan jawabannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Wahyurahman. Oke, sebelum kita dapat menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting, ada baiknya kita mengetahui dulu teori tentang exploring oleh Wiggins dan McTighe. Menurut Wiggins dan McTighe, exploring di sini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman bermakna atau experience yang telah dialami peserta didik. Tetapi, pendidik secara umum kebanyakan lebih mengedepankan peningkatan pengetahuan. Padahal, untuk meraih suatu pemahaman, peserta didik harus mendapatkan pengalaman bermakna yang akan mereka refleksikan demi meraih tujuan pembelajaran yang diberikan dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu equip dan enable, maksudnya berarti peserta didik dapat mengimplementasikan pemahaman mereka tentang pelajaran yang telah mereka pelajari tersebut. Di sini, sebagai tenaga pendidik, kita harus dapat mengolah pembelajaran agar menjadi suatu pengalaman bermakna, sehingga peserta didik dapat mengimplementasikan pemahaman tersebut dalam kehidupannya. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Sehingga menurut kami ada beberapa cara yang bisa digunakan oleh guru untuk melibatkan peserta didiknya dalam mengeksplorasi ide-ide besar serta pertanyaan-pertanyaan penting. Yang pertama, guru menampilkan kemampuan mereka dalam keterampilan membuka dan menutup kelas. Hal ini sangat penting untuk bisa mengkondisikan peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Kemudian guru juga memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa menimbulkan api keingintahuan, cara berpikir baru terhadap masalah yang diberikan, sehingga nanti peserta didik akan menyampaikan ide-idenya. Tidak hanya pertanyaan pemantik biasa, artinya pertanyaan pemantik itu di dalamnya ada why dan where tentang pelajaran yang akan diberikan. Selain pertanyaan pemantik, juga metode atau media harus bisa menimbulkan rasa penasaran dan keingintahuan peserta didik, serta dapat memancing pemikiran mereka terhadap materi tadi. Setelah peserta didik memberikan pendapat mereka, pernyataan mereka terhadap pertanyaan pemantik tadi, maka guru juga memberikan feedback. Dalam hal ini bisa saja fakta-fakta baru yang mungkin peserta didik masih belum mengetahuinya, sehingga terjadi komunikasi dua arah, yang mana ini akhirnya dapat menjadi proses pembelajaran yang baik. Sebagai contoh, guru memulai dengan pertanyaan siapa yang pernah mengalami kebanjiran. Maka setiap siswa pasti pernah merasakan kebanjiran. Dari situ siswa akan merasa tertarik karena berhubungan langsung dengan apa yang mereka alami, dan mereka pun tentu akan memberikan pandangan mereka, pendapat mereka terhadap pengalaman banjir mereka.
kemudian guru memberikan informasi, misalkan di Banjarmasin misalkan pada tahun 2020 itu ada banjir yang hampir 2 minggu. Nah, fakta tersebut akan mendorong siswa lagi untuk menyamakan kesamaan pengalamannya sehingga mereka jadi punya ide terhadap masalah yang akan diberikan nanti. Selanjutnya, selain dengan memberikan pertanyaan pemantik, guru juga dapat membuat metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik lebih aktif dalam menyampaikan opini maupun hasil belajar mereka. Misal dalam kegiatan pembuatan puisi, guru meminta peserta didik untuk membuat sebuah puisi, kemudian guru merekam presentasi atau ketika mereka membacakan puisinya kepada orang tua peserta didik masing-masing. Hal ini akan memotivasi peserta didik untuk lebih giat mengeksplorasi ide-ide mereka. Dan di rumah pun nantinya orang tua juga akan dapat mendukung kerja peserta didik dalam mengeksplorasi ide-ide mereka. Selanjutnya, berkaitan dengan metode pembelajaran di slide yang sudah dijelaskan, selain metode pembelajaran yang dirancang oleh guru, penerapan reinforcement atau penguatan juga dapat membuat kondisi yang nyaman bagi peserta didik untuk terlibat dalam eksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Sebuah contoh, Ibu Linda memberikan tanggapan dan menerima setiap respon maupun opini dari peserta didiknya. Karena menjadi kebiasaan, akhirnya peserta didiknya berani menyampaikan pendapat mereka karena merasa dihargai oleh Ibu Linda. Di lain pihak, Ibu Linda menjadi lebih bersemangat melihat respon baik yang ditunjukkan oleh peserta didik saat pembelajaran. Jadi komunikasi antara guru dan siswa terjadi, komunikasi siswa dan siswa pun terjadi. Sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Soal nomor 2, kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa, pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Di sini saya menjelaskan kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa. Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Untuk menjawab pertanyaan ini, pendekatan yang paling tepat untuk siswa adalah problem-based learning. Problem-based learning merupakan langkah yang tepat atau pendekatan yang tepat untuk menemukan atau meningkatkan kemampuan puncak dari peserta didik. PBL dimaksudkan untuk membuat peserta didik dapat berpikir kritis serta peserta didik benar-benar mengalami dan merasakan apa yang mereka pelajari. Sebagai contoh, Cause Effect Natural Disaster Flood. Diberikan contoh teks tentang banjir besar di daerah Banjarmasin, lalu dilanjutkan dengan meminta peserta didik untuk menceritakan atau menuliskan pengalaman mereka apabila terkena banjir. Pekerjaan rumah yang bisa dilakukan adalah mencari tahu penyebab terjadinya banjir di daerah masing-masing, serta apa yang harus dilakukan apabila banjir terjadi lagi, apakah harus mengungsi atau apa yang harus dipersiapkan apabila harus mengungsi, atau apa yang harus dipersiapkan ketika menghadapi banjir di lingkungan rumah seandainya tidak bisa mengungsi di daerah yang terkena banjir. Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya pendekatan problem based learning, peserta didik mampu berpikir kritis dan berpikiran terbuka serta bisa memecahkan suatu masalah dengan pemikiran mereka sendiri. Itu saja penjelasan dari saya.